Pemirsa, di tengah maraknya minuman modern, ada satu yang tetap bertahan dengan cita rasa dan cara lama. Es gunung jadul, uniknya proses pembuatannya masih menggunakan alat pengerut es manual yang diputar dengan tangan, menghadirkan sensasi khas yang tak tergantikan. Bukan sekedar minuman pelepas dahaga, tapi juga nostalgia akan masa lalu. Berikut program Sapo MKM episode Es Gunung Jadul Datuk Slingsing. Saya Rizky Ramadhani bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Sapo MKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di Piayu untuk mengunjungi es gunung jadul dari Datuk Slingsing. Anda penasaran? Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapo MKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Di tengah panasnya terik matahari Tanjung Piayu, ada satu minuman yang tidak sekedar melepas dahaga, tapi juga menyimpan kisah masa lalu. Es gunung jadul, minuman sederhana berwarna cerah, kini menjadi ikon kecil di sudut kecamatan Sebedu. Di baliknya berdiri seorang pria sepuh penuh semangat bernama Muhammad Toha atau akrab disapa Datuk Slingsing, pelaku MKM yang menjaga cita rasa masa kecil lewat alat dan cara lama yang masih setia ia pertahankan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ini ya Bu Kiki, selamat datang ke tempat saya. Inilah jual es jadulnya, es gunung jadul ya. Di sini Pak ininya? Iya. Bapak jualan setiap hari di sini? Setiap hari lah. Ini Bu Kiki, ramuan-ramuan untuk es gunung saya. Jadi ramuannya ramuan yang biasa aja. Cuman yang apanya, jusnya nih yang di sininya. Oh, nah, ini nih Pak? Iya, yang ininya yang legendnya, orang bilang bahasa ininya. Bahasa kerennya lah, tapi berarti kuno lah. Identiknya ini ya Pak ya, jadul. Tapi kuno dia. Oke. Nanti Kiki boleh nggak Pak lihat proses ini pembuatan? Boleh, saya bikin proses, saya bikin satu orang satu porsi untuk merasakan saya punya produk, oke? Es gunung sendiri merupakan jajanan khas era 1970-an hingga 1980-an yang dulu mudah ditemui di pasar-pasar tradisional. Minuman ini dibuat dengan cara menyerut balok es secara manual hingga membentuk gunung kecil, kemudian diberi sirup warna-warni di atasnya. Kini, di saat banyak penjual menggunakan mesin serut modern, Datuk Slingsing tetap setia dengan alat serut besi tua yang diputar dengan tangan. Simbol keaslian dan ketulusan bagi Datuk, mempertahankan cara lama bukan soal ketinggalan zaman, melainkan menjaga kenangan dan cita rasa masa kecil yang otentik. Es gunung ini saya dapat waktu saya zaman sekolah dulu. Rasakan paling enak, mau beli itu duit nggak ada. Zaman sekolah kan susah. Jadi saya berprinsip bahwasan saya harus bikin ini. Jadi saya bertanya dengan resep-resepnya apa-apa. Saya olah pelan-pelan. Akhirnya dari 2019 hingga sampai sekarang jalan. Kini es gunung jadul bukan hanya menghidupkan ingatan masa kecilnya, tapi juga menjadi sumber penghidupan keluarga. Dengan hasil sederhana, ia mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Jadi kita, anak-anak kita dulu, tamat SMA-nya kita suruh kerja. Kita suruh kerja, di samping dia dapat gaji, kita pun support pelan-pelan ya. Bukan sepenuhnya dari ini ya. Nah, jadi kita sebagai penyemangat mereka lah. Berjuang untuk membantu anak-anak bisa S2, yang satu S1. Meski usianya tak lagi muda, Datuk tetap berjuang. Kendala modal menjadi penghalang utama untuk memperbesar usahanya, tapi semangatnya tak pernah padam.
Kendala-kendalanya ya biasa aja lah Pak. Soalnya kita masalah permodalannya. Modal, oke. Nah, satu sisi kita mau minta UKM pinjam di bank, umur dah tak mengizinkan. Satu sisi bentuknya di situ. Rata-rata kita main sederhana aja, jadi tidak bisa untuk membesarkan usaha. Tergantung dari modal. Jadi itu aja Pak. Cuman harapan saya kepada pihak pemerintah bisa seperti, bukan mengajar, bukan, ini pandangan saya aja, seperti hal-hal yang kuliner udah maju, dia bisa membawa kuliner-kuliner yang baru muncul ini menjadi anak angkat atau bapak angkat, seperti itu, membantu. Jadi kuliner yang di bawah yang baru muncul ini akhirnya bisa bernapas dengan lega lah maksudnya. Harapan itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin yang datang langsung meninjau usaha Datuk Slingsing dan mencicipi es gunung jadul khas Lingga ini. Ini tentu usaha yang luar biasa dan kami pemerintah terus mendorong agar usaha beliau ini senantiasa diperhatikan oleh pemerintah. Dari sudut modal usaha, insya Allah itu sudah ada program baik dari pemerintah provinsi dan juga dari kota. Pinjaman tanpa bunga itu bisa diakses, kemudian juga mungkin nanti ada peralatan-peralatan khusus yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan kami bisa dorong itu. Setiap tahun pemerintah Provinsi Kepri itu mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan pemasaran, kemudian packaging, dan tentu juga ini terkait dengan bagaimana Bapak Toha ini bisa berkreasi dengan baik ya. Jadi untuk konten kreatornya ini ada pelatihannya. Dan insya Allah ini setiap tahun dilakukan di pemerintah provinsi. Nanti saya dorong bagaimana Pak Toha bisa ikut serta dalam pelatihan tersebut. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi semangat baru bagi Datuk Slingsing. Baginya, usaha kecil tak hanya soal untung rugi, tapi tentang menjaga tradisi dan memberi kebahagiaan pada setiap pelanggan. Iya, 10.000. Satu cup, satu porsi. Nah, ini khusus Tanjung Priayu aja, menyesuaikan dengan lingkungan. Perekonomian masyarakat. Iya. Jadi semua bisa merasa. Anak-anak sekolah sering juga beli. Ya, saya berusaha untuk buka cabang dengan bantuan-bantuan UKM-UKM yang sudah maju. Menggandeng Bapak. Iya, bisa menggandeng saya. Mungkin kalau mereka pengen menggandeng Bapak kemana gitu, sampaikan aja tuh. Kalau untuk menggandeng saya untuk membawa usaha ini, saya siap untuk di seputaran Batam. Seputaran Batam siap. Nah, siap. Mana aja. Dari alat serut besi yang berdecit, dari tangan yang tak lagi muda, lahirlah rasa manis yang penuh kenangan. Es gunung jadul bukan sekedar minuman, tapi jejak sejarah tentang ketekunan, warisan cita rasa, dan semangat pantang menyerah. Datuk Slingsing membuktikan keaslian dan ketulusan selalu punya tempat di hati masyarakat. Nah pemirsa, kita sudah melihat proses dari pembuatan es gunung jadul ala Datuk Slingsing ya. Dan kita sudah juga mendengar kisah inspiratif dari Datuk sendiri, perjuangan memulai usaha ini Pak ya. Dan cukup sekianlah pemirsa untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Dadah.